Nah, di sini kita bisa mencari referensi dari judul-judul yang sudah tersedia. Selamat datang di channel Mahir Tutorial. Di video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita mencari referensi judul terkait dengan sistem pendukung keputusan. Nah, ini merupakan judul yang berkaitan dengan teknologi. Nah, teman-teman buka saja Google. Kita masuk ke Google. Nah, untuk mencari judul terkait dengan sistem pendukung keputusan, teman-teman jangan mencarinya langsung di bagian ini ya. Misalnya teman-teman ketikkan sistem pendukung keputusan ini. Nah, cara itu sangat kurang efektif. Nah, cara yang tepat adalah teman-teman masuk ke Sinta. Nah, Sinta sendiri adalah sebuah website yang menyediakan semua jurnal yang ada di Indonesia. Nah, jadi Sinta itu kepanjangan dari Science and Technology. Itu website dari Kementerian Pendidikan. Nah, teman-teman mencarinya itu di bagian ini ya. Kita bisa pilih Sinta, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, untuk mencari di Sinta juga, teman-teman, kita pergi ke bagian source, kemudian pilih jurnal. Nah, tinggal teman-teman pilih mana Sinta yang akan dituju. Apakah Sinta 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Misalnya di sini saya akan mencari judul tentang sistem pendukung keputusan pada Sinta 4. Kita cari jurnal yang terakreditasi Sinta 4, kita pilih. Kemudian akan muncul beberapa jurnal-jurnal yang menyediakan ataupun yang sudah terakreditasi Sinta 4. Tinggal teman-teman pilih saja yang berkaitan dengan bidang ilmu. Misalnya, di sini kita ketikkan dulu untuk bidang ilmunya, misalnya bidang sistem informasi. Kemudian kita pilih jurnal yang akan kita tuju. Misalnya di sini kita gunakan jurnal yang ini ya, Jurnal Sistem Informasi. Nah, di sini dia menyediakan citasi itu dari 2017. Jadi yang 2016 sebelumnya itu tidak ditampilkan lagi karena itu penelitian itu sudah tidak relevan untuk sebagai referensi. Jadi hanya menampilkan yang tahun 2017. Jika sudah, teman-teman tinggal ketikkan saja di sini misalnya sistem pendukung keputusan. Nanti akan muncul beberapa judul yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Nah, di sini banyak sekali, teman-teman bisa lihat ada 10 halaman. Nah, di sini kita bisa mencari referensi dari judul-judul yang sudah tersedia. Di sini ada sistem pendukung keputusan pemilihan hotel di Kota Palembang dengan metode SAW. Nah, di sini juga sudah tersedia metode-metodenya. Nah, saran saya ketika teman-teman memilih untuk membuat tugas akhir terkait dengan sistem pendukung keputusan, itu kita perlu lihat metodenya. Nah, biasanya yang sering digunakan itu metode SAW dan AHP. Nah, metode ini relatif sangat mudah ataupun yang sangat mudah untuk diterapkan. Jadi teman-teman untuk mencari referensi, kita langsung menuju ke bagian metodenya. Biasa metode ada beberapa yang lumayan rumit. Nah, itu biasa sedikit yang melakukan penelitian di bagian itu. Nah, teman-teman bisa masuk ke bagian metode yang masih sedikit digunakan. Misalnya kita gunakan metode yang Electre. Seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk metode Electre sendiri itu tidak ada yang menggunakannya untuk di jurnal ini ya. Nah, misalnya kita ganti lagi dengan metode Mora. Nah, teman-teman bisa di sini sangat susah sekali mencari terkait dengan metode-metode yang saya tampilkan tadi. Misalnya saya tampilkan SAW. Nah, untuk SAW ini sangat banyak sekali ya teman-teman, bisa lihat di sini sudah banyak yang berkaitan dengan SAW. Tinggal teman-teman pilih saja nanti untuk metodenya ya. Jadi, teman-teman cari dulu studi kasusnya di mana, kemudian tentukan metodenya. Jangan gunakan metode SAW dan AHP.
Karena ketika teman-teman ingin publish ke jurnal nanti, itu biasanya agak sulit untuk masuk ke jurnal yang teman-teman tuju. Nah, gunakanlah metode-metode yang memang jarang dilakukan. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.